Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bakal lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kau menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Amin. Bapak Ibu, kita kembali merenungkan firman Tuhan tentang kehidupan daripada keluarga Naomi. Jikalau semalam kita telah melihat bagaimana respon iman daripada keluarga Naomi ketika kelaparan terjadi di tanah Israel, mereka memilih meninggalkan tanah perjanjian itu. Mereka pergi ke tanah Moab, mereka untuk mencari kehidupan yang lebih layak di sana. Namun akhirnya Bapak Ibu, karena ketidaktaatan mereka atas hukuman yang diadakan Tuhan di tanah Israel, karena kepergian mereka meninggalkan tanah Israel, mereka juga mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu kehidupan yang lebih layak. Namun mereka mendapatkan duka cita yang sangat dalam, di mana Naomi kehilangan suaminya dan kedua anaknya karena ditinggal meninggal. Dan hari ini juga kita akan melihat bagaimana kembali respon iman daripada Naomi ketika dia sudah mengalami penderitaan itu, ketika dia mengalami duka cita yang sangat dalam itu, dan ketika dia mendengar bahwa di tanah perjanjian, di tanah Israel, Allah telah kembali memberkati, di mana Allah memperhatikan tanah Israel dan memberkati tanah itu sehingga mencukupi segala kebutuhan orang-orang yang ada di tanah Israel. Kita akan melihat Bapak Ibu bagaimana respon daripada Rut dan Naomi. Apakah mereka akan kembali kepada tanah perjanjian itu, kepada Allah yang mereka sembah, atau akan tetap di tanah Moab? Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah membaca firman Tuhan bagaimana Naomi yang sudah mengalami kepahitan, mengalami duka cita yang sangat dalam,
ketika mendengar bahwa tanah Israel telah diberkati oleh Tuhan, dia memilih kembali ke tanah Israel. Dan ketika dia akan kembali ke tanah Israel, dia berbicara kepada kedua menantunya. Dia berkata demikian, Bapak Ibu, kalau kita baca di ayatnya yang ke-15 tadi, demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kedua anak daripada Naomi telah meninggal dan meninggalkan dua istri yang tinggal bersama dengan Naomi. Dan ketika Naomi akan kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Israel, dia mengatakan kepada kedua menantunya untuk boleh kembali kepada keluarganya, untuk boleh melanjutkan kehidupan kembali, karena Naomi tidak bisa lagi memberikan anak untuk menjadi suami mereka. Kita melihat Bapak Ibu secara duniawi, salah satu menantunya yaitu Orpa memilih untuk kembali kepada bangsanya, kembali kepada keluarganya. Dan itu adalah hal yang lumrah Bapak Ibu, sebagai logikanya apa yang diharapkan lagi daripada Naomi, sehingga dia pergi meninggalkan Naomi. Namun kita akan melihat di sini Bapak Ibu bagaimana Ruth, menantu daripada Naomi, memilih ingin bersama-sama dengan Naomi, walaupun hidupnya mengalami kepahitan bersama-sama dengan Naomi. Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana respon yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan Naomi dengan Ruth. Ketika kepahitan terjadi dalam hidup mereka, mereka bukannya semakin down, namun ketika mereka mendengar bahwa berkat itu, bahwa penyertaan Tuhan telah dinyatakan kembali di tengah tanah Israel, kita melihat bagaimana respon iman daripada Naomi memilih kembali kepada Allahnya, karena dia percaya Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Dan kita melihat di sini ada juga kemenangan iman Bapak Ibu. Ruth adalah orang yang tidak mengenal Allah. Ruth adalah keturunan daripada bangsa Moab yang tidak mengenal Allah. Namun ketika dia bersama-sama dengan Naomi dan melihat keteguhan hati Naomi yang ingin kembali kepada bangsanya, kembali ke tanah perjanjian, Ruth memilih ingin bersama dengan Naomi. Bapak Ibu Saudara terkasih, walaupun Naomi telah berkata kepada Ruth untuk boleh tidak ikut dengan Naomi, namun kita melihat bagaimana keteguhan, bagaimana keyakinan daripada Ruth memilih jalan untuk mengikut Kristus, mengikut daripada jalan Allah bersama dengan Naomi, karena dia percaya Allah akan memperhatikan kehidupannya. Kita melihat Bapak Ibu di ayatnya yang ke-16, tetapi kata Ruth, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Bapak Ibu, ada kemenangan iman boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan daripada keluarga Naomi. Walaupun suami dan kedua anaknya telah meninggal, tapi salah satu daripada menantunya dimenangkan imannya karena Naomi yang ingin berbalik kepada Allah. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana keseriusan daripada Naomi untuk berbalik kepada Allah. Kita akan melihat bagaimana keseriusan yang begitu luar biasa dinyatakan oleh Naomi. Kalau kita membaca Bapak Ibu di ayatnya yang ke-19, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ayat ke-20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada respon iman yang luar biasa dilakukan oleh Naomi. Dia menyadari kesalahannya di hadapan Allah. Dia menyadari bahwa apa yang dialami adalah kesalahan dia sendiri, sehingga Allah menghukum kehidupannya. Di mana ketika dia kembali ke Bethlehem Bapak Ibu, dia berjumpa dengan orang-orang yang di sana. Orang-orang yang di sana berkata, "Itukah Naomi?" Namun Bapak Ibu, dia tidak terima dipanggil dengan Naomi. Karena Naomi memiliki arti adalah kesukaan yang manis, yang sangat disukai. Namun Naomi tidak lagi disukai oleh Allah, karena dia telah meninggalkan Allah. Namun dia menyadari hal demikian bukan karena Allah tidak senang dengan Naomi, namun karena Naomi yang telah pergi meninggalkan Allah. Sehingga yang ke-20 dia katakan tadi Bapak Ibu, saya bacakan sekali lagi. Tetapi ia berkata kepada mereka,
janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kau menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bapak Ibu, ada kesadaran daripada Naomi. Dia sadar apa yang dia alami adalah kesalahannya, dan dia berkata kepada orang ada di situ, jangan sebutkan aku Naomi, namun sebutlah aku Mara, supaya orang mengenal dia bahwa dia telah mengalami hukuman daripada Allah. Sebab Mara itu adalah ketidaksenangan daripada Allah, hukuman yang telah dilakukan oleh Allah kepada dia, sehingga Naomi menyadari hal demikian dan kembali ke Bethlehem. Ini adalah suatu respon iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Ketika kesusahan terjadi dalam kehidupan Naomi, dia masih ingat kepada Allah dan kembali kepada bangsanya, kembali kepada Allah yang mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara terkasih, maka kita seperti Naomi. Ketika kepahitan menghampiri kehidupan kita, kita mau kembali kepada Allah, menyadari atas setiap perbuatan kita yang salah, sehingga hidup kita kembali diberkati oleh Allah. Sehingga renungan hari ini mau mengatakan kepada kita, sepahit apapun, kesusahan apapun yang kita alami, jangan pernah lari daripada jalan Tuhan. Tetaplah di dalam jalan Tuhan, maka kasih karunia-Nya akan memberkati kehidupan kita. Sebagaimana Naomi yang mau sungguh kembali kepada Allah dan menghasilkan kemenangan iman, di mana Ruth mau tetap bersama dengan dia karena dia percaya Allah daripada Naomi akan memberkati, menyertai kehidupan mereka. Amin. Tetap percaya kepada Allah dalam situasi apapun, maka Allah akan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini, mengajarkan kami kembali untuk apapun yang boleh kami alami, kami meresponinya dengan tetap mengandalkan Tuhan Allah, sehingga hidup kami semakin diberkati. Bagaimana Naomi menyadari kesalahannya di hadapan Allah, sehingga dia kembali berpulang kepada Allah, memohon ampun daripada Allah, sehingga hidupnya boleh kembali diberkati oleh Tuhan Allah. Tuhan, ajarlah kami juga ketika kami mungkin melakukan kesalahan, ajar kami menyadarinya, memohon ampun kepada Tuhan Allah, sehingga penyertaan Tuhan Allah boleh memberkati kehidupan kami. Hanya dari Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.